saat ini saya mau kontak lagi dengan salah satu ini yang perempuan hebat sekali. Beliau adalah istri dari Sekjen PBNU, tapi beliau dengan di tengah kesibukannya luar biasa selalu sharing tentang parenting, tentang apapun, dan selalu mengedukasi para ibu-ibu muda untuk bisa banyak belajar lagi. Nah, kita akan terhubung dengan Mbak Santi Helmi Faisal atau biasa disebut dengan Momisan ini. Kalau para followersnya Momisan ini pasti sudah hafal. Assalamualaikum Momisan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Akhirnya bisa bersua ya, walaupun social distancing. Ya, physical distancing ya. Oke, Momisan, sehat Momisan? Alhamdulillah. Bagaimana Mbak? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Semoga saat ini juga yang sedang menyaksikan kita juga semuanya sehat ya. Amin. Oke, Momisan. Nah, Momisan ini di tengah berbagai macam jabatan Momisan, jabatan mendampingi Bapak suami juga, Momisan ini banyak banget sharing tentang parenting khususnya Momisan ya. Iya, betul. Yang mengedukasi para ibu muda yang kadang-kadang juga masih baru. Nah, Momisan boleh ceritain nggak sih, Momisan bisa jadi mom selebgram ini gimana ceritanya? Oh, sebetulnya saya sendiri nggak pernah ya Mbak untuk menjadikan diri saya, menamakan diri saya itu selebgram, nggak tahu juga itu sebutan dari mana, tapi alhamdulillah memang saya merasa bersyukur saya diberikan kesempatan apa yang selama ini saya bagi di media sosial, alhamdulillah banyak bisa turut membantu ibu-ibu di luar sana, baik dalam masalah parenting, tumbuh kembang, maupun sekedar untuk teman curhat gitu. Oke. Nah, terkait dengan informasi-informasi yang Momisan berikan itu kan tentunya berdasarkan dari ilmu juga Momisan ya. Betul. Nah, Momisan di sini kan boleh diceritakan sebelumnya juga Momisan menempuh pendidikan dokter. Betul. Ya, betul. Saya ada cerita unik itu di situ. Ini followersnya pasti udah pada tahu nih. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Erlangga, angkatan 99. Kemudian sudah lulus sarjana kedokteran, lagi menjalani koas ya, berarti kemudian 8 bulan sebelum selesai, alhamdulillah ada yang melamar. Dan setelah itu menikah, karena waktu itu posisi suami juga sudah bekerja di Jakarta, beliau saat itu adalah anggota dewan, jadi pada akhirnya saya mengalah, saya yang pindah ke Jakarta dan memutuskan untuk sampai di Esket saja, di sarjana kedokteran saja saat itu. Oke, nah melihat perjuangan Momisan ini kan sekarang sangat bermanfaat sekali untuk mendidik Azza dan Aisyah, kedua putri Momisan sendiri. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik oleh para followers Momisan. Nah, Momisan sendiri apa yang Momisan terapkan sehingga pendidikan apalagi khususnya para perempuan di Kartini ini untuk Azza dan Aisyah? Sebetulnya kalau untuk Asya dan Aza, karena kebetulan Mbak, saya ini mendapatkan keturunan ini agak lama, 8 tahun setelah menikah, dengan usaha yang tidak mudah juga. Jadi memang saat saya diberitahu dokter bahwa saya berhasil setelah promil yang terakhir, saya mulai di situ mencari tahu tentang ilmu parenting dan tumbuh kembang anak gitu. Karena jujur saja, saya merasa bahwa selain hal medis tentang anak, tentunya kita juga harus ada banyak pengetahuan lain dan juga sharingan dari momi-momi lain yang tentunya jauh lebih berpengalaman daripada saya. Karena kan dunia parenting dan tumbuh kembang anak ini semuanya berubah seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan pergaulan anak-anak kita tentunya gitu. Jadi saya selalu berusaha mengupgrade diri saya agar bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan usianya Asya dan Aza tentu saja gitu, agar mereka juga enjoy masa kecil mereka tapi tetap berada pada jalur yang benar pada jalur tumbuh kembang yang bagus dan benar gitu. Jadi selain dengan dokter spesialis anak, juga saya sering berkonsultasi dengan psikolog anak, dengan beberapa psikolog anak, bukan untuk apa-apa tapi memang untuk mengupgrade diri saya sendiri tentang ilmu parenting dan tumbuh kembang anak ini. Oke, baik Momisan. Nah, terkait dengan apapun yang Momi sharingkan itu adalah suatu hal yang biasanya ditunggu-tunggu juga nih para followersnya. Nah, dengan kekuatan sosial media yang Momisan punya di Hari Kartini ini, yang terkait dengan Hari Kartini, apa yang bisa Momisan katakan dan lakukan gitu?
Kita bersyukur sekali ya para ibu-ibu zaman sekarang ini karena dengan hadirnya media sosial saat ini Mbak yang sudah sangat mudah diakses oleh siapa saja, kita jadi mudah mendapatkan informasi tentang apapun. Kalau zaman dahulu susah sekali gitu, harus misalnya tentang kesehatan anak harus ke dokter atau bagaimana. Sekarang di media sosial tinggal pakai hashtag saja sudah banyak yang sharing tentang ASI, tentang macam-macam gitu. Jadi kehadiran sosial media ini harus kita syukuri dan cara kita mensyukurinya tentu dengan memanfaatkan pada hal-hal yang positif gitu untuk saling mensupport sesama wanita, untuk saling mendukung sesama perjuangan ibu-ibu, sesama wanita terutama di Hari Kartini ini. Kalau menurut saya Kartini sendiri adalah sebagai simbol ya atau wanita yang sosok wanita yang berani memperjuangkan apa yang terbaik menurut beliau tanpa beliau harus meninggalkan tanggung jawabnya dan itu adalah nilai luhur yang bisa kita contoh dari seorang Raden Ajeng Kartini itu. Oke, wow, itu bagus banget tuh. Jadi mau bisa menanamkan betul bagaimana perjuangan era Kartini, baik dari segi keluarga kecilnya ya, mau Misan ya. Betul sekali gitu. Iya. Seandainya Oke, mau Misan. ya Kalau sekarang mau Misan bisa, silakan. enggak gimana Mbak? Sorry. Gimana? Kalau saya Oke, baik, ini agak-agak sedikit ya. terputus. Silakan mau Misan. Ya. Oke, dan menurut saya kita yang saat ini diberikan banyak akses kemudahan untuk menjangkau sesama saudara kita, sesama wanita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, uh, ikut bertanggung jawab tentunya secara moral untuk menyebarkan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Raden Ajeng Kartini. Itu. Oke, Momisan, di era sekarang untuk Momisan bisa menyampaikan kepada seluruh wanita, baik yang beragam profesinya, baik yang di rumah maupun yang bekerja. Nah, Momisan bisa menyampaikan apa nih, Momisan? Oke, saya ingin menyampaikan bahwa pengabdian kita sebagai seorang wanita bisa dilakukan di mana saja. Tidak hanya di tempat praktek ataupun misalnya di rumah saja. Tapi bagaimana kita menjalankan peran kita secara maksimal dengan tentunya tetap dengan rasa syukur dan ikhlas dan dengan ridho suami, dengan dukungan keluarga, sehingga kita bisa menjalankan peran kita sebagai seorang wanita dengan maksimal. Karena jangan lupa wanita adalah tiang utama untuk mendidik generasi bangsa ini ke depannya. Gitu. Jadi kita jangan pernah meremehkan peran kita sebagai seorang wanita apapun saat ini yang sedang kita lakukan. Wanita yang bekerja, working mom, ataupun seorang ibu rumah tangga. Karena kita semua memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita masing-masing. Dan insya Allah kalau kita bisa menjalaninya dengan maksimal, dengan penuh dengan rasa ikhlas, dengan rasa syukur, Allah kasih kita kemudahan, pertolongan untuk membuat kita menjalaninya dengan sukacita dan mudah ke depannya. Insya Allah jadi berkah sendiri untuk kita nanti. Itu dia. Jadi wah, keren banget nih. Penyemangat banget nih Momisan. Nah, ini dia yang bikin Momisan banyak followersnya nih, teman-teman Sobat Indonesia. Karena penyampaian Momisan itu adalah penyampaian yang tidak menggurui, tapi masukan-masukan itu sangat enak dan kena banget. Terima kasih. Nah, Momisan, terkait dengan kita sebagai ibu wanita itu di rumah saat ini di masa-masa pandemi ini kan juga cukup penting ya Momisan ya untuk bisa menjaga kesehatan baik dari gizi maupun kebersihan lingkungan. Nah, Momisan sendiri ada langkah dan tips nggak untuk para ibu-ibu nih terkait dengan masa-masa pandemi saat ini? Oke, pertama-tama sebelumnya saya ingin mengucapkan salut saya, bangga saya karena dengan situasi atau suasana pandemi ini justru yang paling menjadi kreatif adalah ibu-ibu. Kenapa? Karena sekarang apalagi di media sosial ya, ibu-ibu menjadi sangat kreatif, jualan mulai jilbab sampai peyek dan segala macam untuk membantu ekonomi di rumah tentu saja yang pasti terkena dampak dari pandemi ini. Salut saya, hormat saya, respect saya kepada para wanita-wanita kuat pejuang, wanita-wanita Indonesia. Kalau tips sendiri buat saya untuk menjaga kesehatan pasti itu yang paling penting. Karena kita punya suatu kalimat bahwa kalau anak yang sakit mamahnya yang ngerawat. Tapi kalau mamahnya yang sakit, jangan lama-lama karena mamahnya juga harus ngerawat dirinya sendiri. Gitu. Jadi stay safe, stay healthy, cukup istirahat
Dan tentu saja menjaga pola makan, menjaga hidup sehat, dan seperti yang dianjurkan oleh dokter untuk berjemur, sinar matahari pagi untuk meningkatkan imun kita. Tentu saja dengan tetap berpikir positif, karena itu adalah yang paling utama untuk meningkatkan imun tubuh kita, karena itu yang paling penting untuk menghadapi pandemi saat ini. Gitu. Jadi tetaplah berpikir positif, bad day pasti berlalu, insya Allah. Amin. Ya Allah, terima kasih Momisan untuk sharingnya. Momisan, terakhir di Hari Kartini ini bisa mengucapkan kepada seluruh wanita di Indonesia maupun di luar dan di followers Instagram Indonesia ini. Silakan Momisan. Oke, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh wanita-wanita Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kemudahan, dan rasa syukur yang tiada habisnya di dalam menjalankan peran kita sebagai seorang wanita, baik itu sebagai seorang teman, seorang ibu, seorang istri, atau mungkin juga sebagai seorang staff, sebagai seorang atasan. Apapun itu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, terutama untuk menjalani melewati masa pandemi ini. Gitu. Tetap semangat, tetap husnudzon. Apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Dan semoga kita semua bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan sehat dan mendapatkan berkah bulan Ramadan, menjadi pemenang pada akhirnya nanti. Masya Allah, terima kasih Momisan telah bergabung bersama kami di tengah kesibukan yang sangat padat ini, luar biasa. Momisan bisa bergabung, Momisan juga keluarga semoga sehat-sehat selalu. Terima Salam kasih. untuk Aisyah. Terima kasih Mbak, terima kasih telah mengundang saya untuk hadir di sini. Matur nuwun, terima kasih Media Indonesia. Jangan kapok ya, next kita akan undang lagi. Oh, Momisan. pasti dong, pasti dong. Oke, baik Momisan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Momisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman